dari unsur Dewan, Pak Bintang, jajaran Forkopimda, Pak Camat, Kepala Puskesmas yang saya berikan, Pak Kades Berkat, Bapak Ibu sekalian. Ibu Bupati, izinkan kami melaporkan kegiatan penyerahan bantuan sosial sembako terdampak COVID dalam bentuk beras 20 kilo senilai 200.000 untuk keluarga penerima manfaat sejumlah 69.667 keluarga penerima manfaat OKK yang tersebar di 18 kecamatan. Perlu kami sampaikan Ibu, dari daftar terpadu data terpadu kesejahteraan sosial sejumlah 184.489 KK semua sudah tercover dari bantuan APBN. Artinya untuk APBD 1 dan 2 kita menyasar dari non-DTKS dengan kriteria penerima sebagaimana tercatat dalam SK Bupati. Kemudian perlu kami sampaikan Ibu, hasil koordinasi via Vkop kemarin antara Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah, untuk APBD 1 masih dalam proses finalisasi data dan informasinya pada awal bulan Mei akan diterima. Sejak adanya kasus positif COVID-19 dengan sigap Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, Kepala Desa, perangkat seluruh elemen masyarakat langsung respon cepat untuk bersama-sama masyarakat desa mencegah bagaimana agar COVID-19 ini tidak ada kasus kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan di dalam, di luar harus menggunakan masker. Jika terpaksa harus kumpul seperti ini, jaga jarak setidaknya 1,5 meter. Kita harus sering-sering cuci tangan pakai sabun. Namanya siapa? Praktis. Gimana menurut bantuan ini? Cukup baik, terima kasih buat seperti ini warga saya ya, RT 1 mendapat bantuan seperti ini saya sangat mendukung sekali ya Pak. Buat ini warga saya yang sudah usianya lanjut ya, bisa usaha mendapatkan itu beras sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk penerimaan bantuan sosial beras COVID senilai 200.000 per kakak diwujudkan dalam 20 kg beras untuk kualitas premium. Kemudian yang kita tunjuk adalah Bulog dengan menampung beras dari semuanya se-Kabupaten Tegal adalah para petani maupun rice mill yang lokal maupun dari mitra-mitra Bulog yang merupakan semuanya dari berasnya Kabupaten Tegal. 69.667 penerima manfaat ini sudah kita distribusikan mulai hari ini sampai dengan tanggal 27. Satu hari ada 3 kecamatan dengan dipantau oleh tim monitoring dari tim kabupaten yang terdiri dari jajaran inspektorat, kejaksaan, kemudian dari Kodim, dari Polres, kemudian juga dari tim Satgas gugus COVID Kabupaten Tegal, termasuk juga di dalamnya adalah Dinas Sosial. Nah, kemudian bantuan ini mekanismenya didistribusikan ke masing-masing balai desa sesuai dengan kuota penerima manfaat yang tercantum dalam SK Bupati yang tercantum
dalam lampiran SK Bupati sasaran bantuan dari TTD untuk penanganan dampak COVID. Kemudian beras ini diberikan kepada masing-masing balai desa dengan pengamanan distribusi oleh Babinsa dan Babinkamtimas masing-masing desa, termasuk dalam pantauan tim monitoring tingkat kecamatan, dalam ini adalah Pak Camat bersama Forkobinsam. Kemudian setelahnya itu bantuan-bantuan lain, informasi dari provinsi masih dalam validasi data, diperkirakan awal bulan Mei akan diterimakan yang dari APBD 1 dengan nilai yang sama, sembako senilai Rp200.000. Kemudian yang kita usulkan ke provinsi untuk APBD 1 sejumlah 73.467 kakak. Mudah-mudahan ini nanti tercover semua. Kemudian dari APBN kita mendapatkan tambahan perluasan sembako yang semula hanya 73.035 kakak, dapat tambahan sebanyak 72.310. Dan ini masih dalam proses untuk validasi aktivasi kartu combo, karena ini merupakan transfer dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening penerima manfaat dengan kartu BNI sebagai bank himbara Bank Himbara yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan ini. Dan setelah itu akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk sembako. Sembako ini sama seperti yang reguler, bentuknya ada muatan karbohidrat, protein nabati, protein hewani, vitamin dan mineral. Jadi ada berasnya, ada ikan atau telur, kemudian juga ada ayam, terus sayur dan buah. Kemudian selanjutnya bantuan dari pemerintah pusat adalah bantuan langsung tunai. Dari APBN kita mendapatkan kuota yang pertama 16.618, masih diminta diberikan peluasan kepada daerah yang masuk DTKS dan belum tercover, masih bisa usul sampai dengan hari ini cut off di Pusdatin. Sampai dengan sekarang yang entry sudah 20.464. Namun demikian kami masih menunggu penetapan dari pusat. Informasi awal yang sudah masuk undangannya ke kantor pos Tegal wilayah Slawi adalah 13.000 orang. Dan ini mekanisme penerimaannya nanti akan kartu undangan diberikan kepada masing-masing desa. Si penerima undangan itu nanti akan mengambil di kantor pos masing-masing kecamatan dengan membawa KTP. Sementara itu dan yang lain di luar sasaran ini diharapkan desa memverifikasi mana yang paling layak untuk diberikan bantuan langsung tunai juga melalui dana desa dengan besarannya yang sama. Saya kira itu informasinya. Kemudian informasi berikutnya dari provinsi untuk semua perantau yang ada di Jabodetabek itu akan dapat bantuan semacam biaya hidup di sana dengan pemberian sembako maupun bantuan yang dititipkan di Gubernur DKI. Jumlah yang terpantau dari keluarga Ikatan Keluarga Besar Tegal 6.259 kakak yang masih ada di sana dan tidak mudik. Jadi yang diberikan meskipun KTP-nya bukan DKI, tapi karena tidak mudik ada di DKI nanti akan di-cover. Sekarang saya kira itu. Jadi keseluruhan yang masuk dalam APBN adalah dari DTKS, sedangkan yang dari APBN maupun APBD 1 maupun 2 dari DTKS, dan dari surat terbaru semuanya harus diusulkan masuk ke DTKS. Saya kira itu informasi terakhir. Untuk semua yang korban COVID kemudian dirawat, dari APBD yang memberikan living cost untuk penjaga yang sakit sebanyak 90.000 per hari per orang selama 14 hari. Nanti akan kami berikan setelah berkas masuk, kemudian kita terimakan tunai kepada keluarga yang terdampak COVID ini yang dirawat di rumah sakit. Saya kira itu beberapa yang perlu kami sampaikan. Besar harapan kami masyarakat bisa memahami bahwa bantuan ini terverifikasi agar tidak double. Yang sudah dapat dari APBD 2 ini tidak terdapat di APBD 1 maupun di APBN. Jadi ini sudah melalui verifikasi PIN data melalui operator desa masing-masing dari sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation yang melalui aplikasi Pusdatin, yang informasi alokasi ini langsung link ke Pusdatin pusat ke PIN data di provinsi. Mudah-mudahan